Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatun Nur Aisy dengan NPM 2375261 dari kelas 1B Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas dan aplikasinya dengan mata kuliah Ekonomika Pengantar. Dalam konteks kali ini, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Sebelum lanjut ke dalam elastisitas penawaran dan permintaan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep elastisitas. Jadi, elastisitas ini digunakan untuk mengukur respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi, elastisitas ini sangat penting untuk membantu mengukur seberapa sensitifnya permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga ataupun pendapatan. Konsep elastisitas penawaran juga sama dengan elastisitas permintaan. Hanya bedanya elastisitas penawaran itu dihitung dengan mengukur persentase perubahan dalam jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon terhadap persentase perubahan harga barang ataupun jasa. Beberapa sifat yang dimiliki oleh elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama itu bersifat elastis. Maksud dari bersifat elastis ini di mana persentase perubahan kuantitas dari permintaan atau penawarannya lebih besar dari 1% dari persentase perubahan harga yang sering terjadi pada produk atau barang jasa tertentu. Selanjutnya itu bersifat inelastis. Maksud dari inelastis ini adalah kebalikannya dari elastis. Jadi persentase perubahan kuantitas permintaan atau penawarannya ini lebih kecil dari 1% persentase perubahan harga yang biasanya terjadi pada produk barang atau jasa tertentu. Selanjutnya itu yang ketiga ada bersifat uniter. Maksud dari uniter ini adalah persentase perubahan kuantitas permintaan atau penawarannya itu sama dengan persentase perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Selanjutnya itu bersifat elastis sempurna. Dalam hal ini, suatu harga tertentu pasar sanggup menjual dan membeli semua produk, barang, atau jasa yang ada di pasar. Namun, ketika ada kenaikan harga sedikit saja, itu akan berdampak pada jatuhnya permintaan yang berubah menjadi nol. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada bersifat inelastis sempurna. Maksudnya itu adalah perubahan harganya ini tidak mempengaruhi dari jumlah produk yang diminta. Itu ada pendapatan total. Maksud dari pendapatan total ini adalah di mana jumlah total yang dibayarkan untuk sebuah barang itu sama dengan harga barang yang dikalikan dengan jumlah barang yang sudah terjual. Untuk kurva permintaan inelastis itu pergerakan pendapatan total bergeser searah dengan pergerakan harganya. Kebalikannya untuk kurva permintaan elastis di mana pergerakan pendapatan total ini bergerak berlawanan dengan pergerakan harganya. Ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Maksud dari hal ini di mana pendapatan dari permintaan ini dapat mengukur seberapa besar jumlah yang diminta untuk merespon perubahan pendapatan dari para konsumen. Nah, elastisitas harga silang dari permintaan ini dapat mengukur seberapa besar jumlah yang diminta atas suatu barang yang merespon perubahan harga barang lainnya. Selanjutnya ada elastisitas harga penawaran. Maksud dari elastisitas harga penawaran ini dia mengukur seberapa besar jumlah yang ditawarkan dan merespon perubahan harga. Elastisitas ini seringkali bergantung pada jangka waktu yang digunakan. Dalam kebanyakan pasar, penawaran lebih elastis untuk jangka panjang daripada untuk jangka pendeknya. Yang ada elastisitas harga penawaran yang dihitung sebagai perubahan persentase
terbagi dengan perubahan persentase harga. Apabila pergerakan jumlah yang ditawarkan lebih kecil dibandingkan pergerakan harga, maka elastisitasnya kurang dari satu dan penawarannya dapat dikatakan sebagai inelastis. Selanjutnya, jika pergerakan jumlah yang ditawarkan lebih besar dibandingkan pergerakan harga, maka elastisitasnya lebih besar dari satu dan penawarannya dapat dikatakan sebagai elastis. Nah, perangkat penawaran dan permintaan ini dapat diaplikasikan dalam berbagai macam pasar yang berbeda-beda. Dalam hal ini, dalam bab ini eh, digunakan dalam perangkat-perangkat tersebut untuk menganalisis pasar seperti pasar gandum, pasar minyak, dan pasar obat-obatan terlarang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah ukuran respon terhadap perubahan harga suatu barang ataupun jasa. Dalam elastisitas permintaan ini dapat dihitung dengan cara mengukur persentase perubahan yang ada dalam jumlah barang yang diminta sebagai respon terhadap persentase perubahan harga ataupun jasa.